Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di HC Channel. Pada kesempatan ini, saya akan membahas teks karakteristik pribadi, di mana tes ini merupakan salah satu dari 3 bagian tes SKD CPNS tahun 2021. Nah, kali ini saya akan lebih fokus ke materi tentang anti korupsi, di mana materi ini sering sekali kita jumpai di dalam soal-soal CPNS untuk menguji tingkat kejujuran kita, untuk menguji tingkat kepedulian kita, untuk karakter-karakter yang lain, nilai-nilai yang lainnya. Oke, jadi diharapkan nantinya ketika sahabat HC Channel menjadi ASN memiliki daya atau nilai yang tinggi atau berintegritas. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, baiklah sahabat HC Channel, kali ini kita masuk ke materi ya. Di sini ada 9 nilai anti korupsi. Ada jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, karena banyaknya kosakata yang harus kita ingat, kita buat jembatan keledai ya. Nah, perhatikan yang warna merah. Nah, ada Jupe, DM, Tawa, KK, SBA. Mungkin sahabat HC Channel bisa menggantinya agar lebih mudah diingat, misalnya bedil, berani, adil. Jadi Jupe, DM, Tawa, KK, sebedil misalnya, atau yang lainnya, terserah sahabat HC Channel, yang penting tujuannya agar lebih mudah untuk mengingat materi yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan 9 nilai anti korupsi. Nah, sahabat HC Channel, sebagai karyawan atau pegawai atau ASN, kita dituntut untuk memiliki sifat. Yang pertama adalah jujur. Pentingnya kejujuran berguna, bahkan sangat bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kejujuran itu sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain tentu saja untuk bekerja keras, usaha, dan nasib baik, kejujuran itu juga dapat menentukan apakah kita sebagai manusia ini layak dipercaya atau tidak. Jadi begitu pentingnya kejujuran dalam kehidupan kita ya. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani. Karena pada dasarnya ia merupakan sumber dari sumber kebaikan. Oke? Jadi jujur itu sumber kebaikan. Dengan kejujuran kita bisa lebih cepat mendapatkan misalnya jenjang karir karena kita dipercaya oleh atasan kita. Jadi jujur itu sumber kebaikan ya. Nah, apalagi jujur bisa jadi akan membawa kita dalam kesuksesan. Jadi jujur itu bisa menuju kesuksesan. Nah, dan sebagainya. Jelas ya? Jadi begitu pentingnya kejujuran. Jadi nanti pasti akan ada soal-soal TKP yang berkaitan dengan kejujuran. Oke, selanjutnya adalah peduli. Jadi rasa peduli, rasa berempati kepada orang lain itu perlu kita terapkan di dalam diri kita. Bukan berarti ketika kita peduli, kita mengambil tugas-tugas teman sejawat ya. Jadi setiap karyawan itu punya SOP sendiri-sendiri. Peduli bukan berarti kita akan menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan kepada karyawan lainnya, tetapi peduli dalam artian empati. Setiap ada misalnya kabar duka atau lainnya yang kurang beruntung, nah kita segera untuk berempati atau peduli. Jadi sikap peduli ini sangat penting. Selanjutnya adalah sikap disiplin. Di dalam dunia pekerjaan, disiplin bisa berkaitan dengan disiplin menggunakan waktu. Yang kedua bisa menjalankan SOP, menjalankan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kalau ASN. Selanjutnya adalah dalam hal beribadah kita juga perlu berdisiplin. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah disiplin dalam berbangsa dan bernegara. Jelas ya? Jadi disiplin itu sangat penting untuk kehidupan kita, untuk menunjang kebaikan kita di dalam dunia pekerjaan kita. Nah, orang yang disiplin nantinya akan mudah untuk mendapatkan kesuksesan. Tanamkan jiwa disiplin di dalam diri kita. Oke, selanjutnya adalah
kemandirian. Kita sering menemui ya beberapa kasus di dunia pekerjaan, ada 1-2 karyawan yang kurang begitu mandiri. Misalnya menggantungkan kepada karyawan yang lainnya, kurang inovatif dan sebagainya. Hendaknya ketika kita masuk ke dunia pekerjaan, ke ASN misalnya, kita membawa pengaruh yang positif, yaitu salah satunya adalah kemandirian. Jelas ya? Selanjutnya adalah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini sangat penting. Rasa tanggung jawab ini biasanya ada tugas-tugas yang berat diberikan oleh atasan kepada bawahan. Nah, kita sebagai bawahan harus mampu menerjemahkan tanggung jawab yang kita emban ini untuk kita laksanakan sebaik-baiknya. Kadang orang yang kurang memiliki tanggung jawab, bisa saja rekan kerja itu menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain. Nah, itu salah satu contoh sikap yang kurang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah bekerja keras. Jadi bekerja keras untuk mencapai tujuan, baik tujuan tim maupun tujuan pribadi di dalam dunia pekerjaan itu sangat penting. Kerja keras akan membuat kita itu lebih berhasil ya. Kadang-kadang kita kecewa melihat ada karyawan yang baru saja masuk ke sebuah institusi, sedangkan kita yang lama kok jenjang karir kita itu stagnan, tidak naik. Nah, di sini adalah salah satu faktor pemicunya adalah kurang kerja keras dari diri kita. Dengan keadaan seperti itu, sebaiknya kita ketika melihat keadaan seperti itu ya, teman kita naik mendahului kita padahal baru masuk. Nah, di situ dibutuhkan dorongan atau kerja keras atau nilai-nilai yang lainnya yang perlu kita tingkatkan. Jadi ada perubahan, ada perlunya perubahan agar kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah sikap sederhana. Jadi sikap sederhana ini maksudnya adalah tidak berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, bahkan meminjam uang ke bank padahal tidak dibutuhkan. Maksud saya tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat primer. Nah, kesederhanaan ini akan membuat motivasi bekerja kita itu akan lebih baik lagi. Nah, yang terakhir, yang ke-8 adalah berani. Berani menolak ketika diajak untuk hal-hal yang negatif dari pimpinan kita. Misalnya diajak untuk memanipulasi data, memanipulasi anggaran keuangan dan sebagainya. Nah, kita berani untuk menolak, tetapi keberanian ini juga harus memiliki dasar, ya. Jangan asal berani, nanti akan berdampak hukum kepada kita. Nah, itu keberanian. Yang terakhir adalah adil. Sebagai pemimpin nantinya diharapkan kita memiliki rasa keadilan. Langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh soal yang berkaitan dengan anti korupsi, nilai-nilai integritas. Misalnya, jika ada tugas yang kurang menyenangkan. Nah, jika ada tugas yang kurang menyenangkan. Kata kuncinya adalah tugas kurang menyenangkan. Nah, apa sikap kita? Yang pertama adalah tetap saya selesaikan karena itu tanggung jawab saya. Yang kedua, daripada saya stres, lebih baik saya minta orang lain yang mengerjakan. Yang ketiga, saya berhak memprotes kepada atasan. Yang keempat, saya selesaikan meskipun terasa berat hati. Yang kelima atau yang E, saya meminta tolong rekan kerja untuk menyelesaikan. Nah, di sini ada tugas, berarti ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, ada tanggung jawab yang harus diemban. Nah, ketika diberikan tanggung jawab sesuai dengan nilai anti korupsi tadi, nilai integritas, apa yang perlu kita lakukan? Misalnya, saya meminta tolong rekan kerja, tentu saja ini salah. Karena dia tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, ini tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, yang D, saya selesaikan meskipun terasa berat hati. Nah, wong sudah menjadi tanggung jawab, kok berat hati. Nah, ini nilainya lebih rendah. Saya berhak memprotes kepada atasan. Nah, sudah diberikan desk jobnya, job deskripsinya, tetapi kenapa kok masih protes? Nah, daripada saya stres, lebih baik saya minta tolong orang lain. Nah, ini juga tidak tanggung jawab. Jawabannya yang benar adalah A. Soal selanjutnya,
Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Nah, sebagai seorang pegawai yang berintegritas, nah, apa yang patut sahabat HC Channel lakukan? Nah, misalnya berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Nah, tetap memberikan saran, tetap memberikan usulan yang terbaik yang dimilikinya meskipun bisa jadi nantinya ide-ide tersebut tidak diterima. Nah, ini boleh kita simpan dulu. Jangan lupa TKP itu berjenjang, semua jawaban benar. Jadi jangan lekas langsung mengiyakan atau langsung menjawab begitu saja tanpa membaca yang lainnya. Kadang-kadang nilainya ada yang lebih tinggi, kadang-kadang ada yang lebih kurang. Nah, si tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. Nah, ini kurang baik ya. Nah, sebagai karyawan atau sebagai pegawai, sebagai ASN misalnya, kurang inovatif. Itu tidak baik. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan, ini juga kurang. Bagus, tapi kurang. Nah, masih tinggi yang A nilainya. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi. Nah, ini juga bagus. Tetapi apabila kita memiliki ide-ide cemerlang, mengapa harus menunggu situasi dan kondisi? Nah, sebaiknya disampaikan saja dulu. Entah itu nantinya bermanfaat atau tidak, yang jelas argumentasi dari kita itu sangat penting untuk membangun dari sebuah perjalanan perusahaan atau instansi. Yang terakhir adalah ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide jelas. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A ya. Oke. Selanjutnya, saya sudah bekerja lama di sebuah perusahaan dan tidak juga mendapat promosi jabatan. Nah, apa masalahnya? Kita sering menemukan seperti ini di dunia kerja, di swasta maupun di negeri ya. Mengapa ada perusahaan yang tidak juga mendapatkan promosi jabatannya? Ada sebuah karyawan di sebuah perusahaan tidak juga mendapat promosi dari jabatannya. Suatu hari rekan kerja yang baru beberapa bulan bekerja mendapatkan promosi jabatan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita marah-marah? Apakah kita membenci orang tersebut? Apakah kita menzoliminya? Kita memarginalkannya? Istilah Jawanya ngeceng ya. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah apakah yang A? Ada persenggolan tuh. Nah, menuduh antara atasan dan rekan kerja kita ada persenggolan, main uang. Nah, ini nanti dulu ya. Kurang bagus berpikir seperti ini di dalam perusahaan atau instansi. B, pasti giliran saya akan datang juga. Nah, ini bagus juga. Bagus ya. Tetapi apakah ada motivasi? Apakah ada inspirasi dari kejadian tersebut? Itu kan masih datar-datar saja. Kerjanya juga datar-datar saja. Yang C, meningkatkan kinerja agar mendapat kesempatan promosi. Nah, ini perlu kita simpan dulu. Tetap bekerja seperti biasa, ini kurang bagus. Sama dengan B ya berarti. Nah, tidak terima dan memutuskan keluar dari perusahaan. Nah, yang E ini tidak terima dan keluar dari perusahaan ini tentu saja bukan sikap yang baik. Nantinya jika cara kerjanya begitu-begitu saja, tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja, di tempat lain pun akan sama. Jadi di tempat lain pun akan sama. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Jika kita menjadi seorang karyawan, tentu saja meningkatkan kinerja agar mendapat kesempatan promosi. Selanjutnya, saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan. Nah, ini yang sering terjadi ya, untuk kepentingan pribadi. Nah, banyak sekali instansi yang kurang berintegritas, pada akhirnya pemimpinnya kena atau terjerat kasus korupsi. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai bawahan? Tentu saja, apakah hanya diam? Apakah hanya diam saja? Disimpan di dalam hati meskipun tidak setuju. Nah, apakah mewajarkan saja? Nah, ini yang kurang baik. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik.
Ini boleh kita simpan. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Ini juga boleh, ada 2 ya. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi. Nah, ini tidak ada upaya untuk melakukan perubahan. Nah, apakah C atau D? Kira-kira. Nah, yang D, melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang itu berisiko bagi dirinya sendiri. Ya, jika memang benar. Kalau tidak, kan namanya suudzon. Ya enggak? Nah, dengan begitu, yang paling bijak adalah tidak ikut dalam proses rekayasa, tetapi apakah dia tahu data-data? Nah, itu baru mengingatkan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung main lapor, nanti bahkan berisiko terhadap dirinya sendiri. Bisa berdampak hukum. Oke, selanjutnya, sebagian rekan kerja pulang lebih awal dari jadwal yang seharusnya karena mengetahui bahwa pimpinan sedang tidak ada di tempat. Bagaimana dengan Anda? Apakah ikut pulang? Apakah kita bikin acara sendiri di situ, pesta, masak-masak dan sebagainya? Nah, apakah yang A? Karena banyak yang melakukan. Mungkin hal itu tidaklah mengapa. Nah, tidak baik ya seperti ini. Yang kedua, banyak yang melakukan sehingga saya pun juga melakukannya. Nah, sama saja dengan A. Demi toleransi saya ikut melakukannya. Meskipun di hatinya tidak, karena hanya toleransi tadi ya. Tidak juga, tidak baik. Saya tidak melakukan agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Ini bisa jadi saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, dari D dan E itu sama-sama bagus. Cuma yang D itu ada unsur tidak ikhlas. Nah, agar dinilai ini ya, ada unsur tidak ikhlas. Nah, jawaban yang benar adalah E. Nah, demikian untuk materi hari ini. Tetap semangat belajar. Jadi tetapkan 9 nilai anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita nantinya bisa menjadi karyawan maupun ASN yang berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.